Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Marilah kita selalu mengulangi ucapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena nikmat-nikmatnya yang telah tercurahkan kepada kita semua, sehingga kesehatan jasmani dan rohani masih menghiasi kita, dan kita bisa bersama-sama kembali dalam obsesi sore, obrolan sekitar syariat Islam bersama saya Asep Totoh Ghazali dan rekan setia saya Mas Tomo. Mudah-mudahan rasa syukur yang kita panjatkan ini menjadi kunci lebih terbukanya pintu-pintu karunia Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kalian bersyukur maka akan kami tambahkan bagimu nikmatku, dan jika kamu mengingkarinya sesungguhnya siksaanku itu sangat pedih. Marilah kita semua sadar diri, mengingatkan diri kita masing-masing agar senantiasa menjaga ketakwaan, agar mengakar kuat dan kokoh di lubuk hati yang paling dalam. Sebab itulah modal yang hakiki, itulah modal yang benar-benar untuk menyongsong kehidupan abadi agar hari-hari nanti bahagia. Seorang muslim hendaknya dia sadar bahwa apa yang ada dalam dirinya itu merupakan sebuah nikmat dari Allah. Seorang muslim seyogianya menjadikan kampung akhirat sebagai target utama yang harus diraih. Tidak meletakkan dunia dan gemerlapannya di lubuk hatinya, namun hanya berada di genggaman tangannya saja, sebagai batu loncatan untuk mencapai nikmat jannah, nikmat surga yang langgeng, nikmat surga yang abadi. Jadi jangan sampai kita hanya duduk-duduk santai saja menanti perjalanan waktu, apalagi tertipu oleh ilusi dunia. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, ketahuilah bahwasanya kehidupan dunia hanyalah permainan dan suatu yang melalaikan, perhiasan dan bermegah-megah antara kamu serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak, seperti hujan yang tanaman-tanamannya mengagumkan para petani, kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keriduannya. Dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Quran surah Al-Hadid ayat 20. Ibnu Katsir berkata dengan ringkas, Allah Subhanahu wa ta'ala membuat permisalan dunia sebagai keindahan yang fana dan nikmat yang akan sirna, yaitu seperti tanaman yang tersiram hujan setelah kemarau panjang, sehingga tumbuhlah tanaman-tanaman yang menakjubkan para petani, seperti ketakjuban orang kafir terhadap dunia. Namun tidak lama kemudian tanaman-tanaman tersebut menguning dan akhirnya kering dan hancur. Misal ini mengisyaratkan bahwa dunia akan hancur dan akhirat akan menggantikannya. Lalu Allah pun memperingatkan tentangnya dan menganjurkan untuk berbuat baik. Wargi dahlia di akhirat hanya ada dua pilihan,
tempat yang penuh dengan azab pedih dan hunian yang syarat ampunan dan keridhaan Allah bagi hamba-hambanya. Ayat ini diakhiri dengan penegasan tentang hakikat dunia yang akan menipu orang yang terkesan dan takjub padanya. Topik utama kita kali ini menekankan pentingnya pendidikan anak yang termasuk salah satu unsur keluarga agar dia selamat dunia dan akhirat. Anak bagi orang tua merupakan buah perkawinan yang menyenangkan. Di balik itu anak adalah amanat yang dibebankan atas orang tua. Tidak boleh disia-siakan dan disepelekan. Pelaksana amanah harus menjaga dengan baik kondisi titipan agar tidak rusak. Sebab orang tua kelak akan ditanya tentang tanggung jawabnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi." Setiap kalian adalah pemimpin dan akan ditanya tentang tanggung jawabnya. Hadis sahih riwayat Ahmad, Bukhari, Muslim dan Tirmidzi dari Ibnu Umar. Wargi dahlia dimanapun wargi berada, anak terlahir dalam keadaan fitrah. Kewajiban orang tua merawatnya agar tidak menyimpang dari jalan yang lurus dan selamat dari api neraka. Selain itu, anak yang soleh akan menjadi modal investasi bagi kedua orang tuanya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ali radhiyallahu anhu berkata dalam menafsirkan ayat ini, Didiklah dan ajarilah mereka, kata Ali. Ad-Dakhaq dan Muqatil juga menyatakan wajib atas orang muslim untuk mendidik keluarganya seperti kerabat, budak perempuan dan budak laki-lakinya tentang perintah dan larangan Allah. Maka mulai sekarang hendaknya para orang tua sadar terhadap kewajiban mereka untuk mendidik anak-anak mereka agar menjadi hamba Allah yang taat. Memilihkan pendidikan anak yang kondusif untuk perkembangan iman dan otaknya, bukannya membiarkan anak-anak mereka begitu saja tanpa pengawasan terhadap bacaan yang mereka gemari. Apa saja yang suka mereka saksikan, aktivitas yang mereka gandrungi. Kelalaian dalam hal ini berarti penyia-nyiaan terhadap amanat Allah. Ingatlah akibat yang akan menimpa kita dan keluarga kita yang tersia-siakan pendidikan agamanya. Nerakalah balasan yang pantas bagi orang-orang yang melalaikan kewajibannya, termasuk anak kita yang malang. Sesungguhnya neraka itu terlalu dalam dasarnya untuk diukur. Tiada daya dan upaya bagi mereka untuk meloloskan diri dari siksaannya. Kehinaan dan kerendahanlah yang selalu menghiasi roman muka mereka. Keadaan seperti ini tak akan kunjung putus jika tidak ada sedikit pun iman dalam dada mereka. Alangkah besarnya kerugian mereka. Begitu banyak penderitaan yang harus mereka pikul. Inilah kerugian nyata dan hakiki ketika orang tercampakkan ke dalam lubang neraka jahanam. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Untuk menegaskan tentang kedahsyatan sisa neraka, kami kutip firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat An-Nisa ayat 56 yang artinya, setiap kulit mereka hangus, kami ganti kulit mereka dengan kulit yang lain supaya mereka merasakan azab. Wargi. Dan juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan tentang siksaan neraka yang paling ringan, yaitu siksa yang ditimpakan atas Abu Thalib, yang artinya dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, penduduk neraka yang paling ringan azabnya adalah Abu Thalib. Dia memakai 2 terompah dari api neraka yang berakibat otaknya mendidih karenanya. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Dengan penjelasan tadi, kita sudah sedikit banyak
faham tentang tempat kembalinya orang yang mendurhakai Allah. Mari kita berfastabikul khairat, berlomba-lomba. Kita jaga diri kita jaga keluarga kita agar jangan sampai mereka terjerumus melakukan hal-hal yang dapat mengakibatkan ke dalam api neraka. Artinya wargi dahlia, kita sebagai orang tua jangan membiarkan anak kita tidak sholat. Jangan pernah membiarkan anak kita tidak bisa mengaji. Jangan kita biarkan anak-anak kita melakukan maksiat. Jangan dibiarkan anak-anak kita melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Sebab kalau kita membiarkan mereka berarti kita menyia-nyiakan amanah Allah. Dan kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Tapi kalau kita sudah mendidiknya dengan sekuat tenaga, sudah berusaha bagaimana mendidik mereka, tapi mereka yang bandal, tentu itulah ujian bagi kita yang harus kita serahkan kepada Allah. Tapi tetap yang terpenting bagi kita adalah terus mendidik dan mendidik. Wargi dahlia dimanapun wargi berada. Dari obsesi sore ini kami ingatkan kembali, marilah kita mulai dengan memberikan perhatian yang besar terhadap tarbiyatul aulad, yaitu proses pendidikan anak kita. Al-Quran telah mengulas tentang sejarah seorang ayah yang mendidik anaknya untuk mengenal kebaikan. Itulah Luqman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan pencantuman perkataannya ketika mendidik keturunannya dalam Al-Quran. Secara luas itu termaktub dalam surat Luqman ayat 12 hingga 19. Dalam surat tersebut Luqman memulai mengajari anaknya dengan penanaman kalimat tauhid yang hakikatnya memurnikan ibadah hanya untuk Allah saja. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Dilanjutkan dengan kewajiban berbakti dan taat kepada orang tua selama tidak menyalahi syariat. Wasiat berikutnya adalah berkaitan dengan penyemaian keyakinan tentang hari pembalasan. Penjelasan kewajiban menegakkan sholat. Setelah itu amar ma'ruf dan nahi mungkar yang berperan sebagai faktor penting untuk memperbaiki umat. Tidak lupa beliau singgung beserta sikap sabar dalam pelaksanaannya. Berikutnya beliau mengalihkan perhatiannya menuju adab-adab keseharian yang tinggi. Di antaranya larangan memalingkan wajah ketika berkomunikasi dengan orang lain, sebab ini berindikasi jelek, yaitu cerminan sikap takabur. Beliau juga melarang anaknya berjalan dengan congkak sewenang-wenang di muka bumi, sebab Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menyukai orang-orang yang sombong. Beliau juga mengarahkan anaknya untuk berjalan dengan sedang, tidak terlalu lambat ataupun terlalu cepat. Sedang, nasihat yang terakhir berkaitan erat dengan perintah untuk merendahkan suara, tidak berlebih-lebihan dalam berbicara. Demikianlah wasiat Luqman terhadap anaknya yang syarat dengan mutiara yang sangat agung dan berfaedah bagi buah hatinya untuk meniti jalan kehidupan yang dipenuhi duri agar sampai ke akhirat dengan selamat. Cukuplah kiranya kisah tadi sebagai tauladan bagi para pemimpin keluarga. Memenuhi kebutuhan sandang dan pangan yang memang penting. Memang itu penting. Namun ingat, kebutuhan seorang anak terhadap ilmu dan pengetahuan itu lebih urgen, lebih mendesak. Wargi dahlia dimanapun wargi berada. Jadi orang tua itu wajib memenuhi kebutuhan ruhani sang anak. Jangan sampai gersang dari pancaran ilmu din. Jangan sampai gersang dari pancaran ilmu agama.
Perkara ini jauh lebih penting dari sekedar pemenuhan kebutuhan jasmani karena berhubungan erat dengan keselamatannya di dunia dan di akhirat. Hal itu dapat realisir dengan pendidikan yang berkesinambungan di dalam maupun di luar rumah. Masalahnya, model pendidikan yang ada saat ini hanya menelurkan generasi-generasi yang materialistis. Gila dunia. Karena itu kita harus menengok dan menggali metode-metode pendidikan itu yang dipakai para salafus sholih yang ternyata telah terbukti dengan membuahkan insan-insan yang cemerlang bagi umat ini. Wargi Dahlia dimanapun wargi berada. Makanya benar apa yang dikatakan Nabi, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang dilahirkan itu dalam keadaan fitrah suci. Fa'abawahu, maka ibu bapaknya, orang tuanya, lingkungan keluarganya, lingkungan masyarakatnya, lingkungan sekolahnya, ayu hawidanihi au yunasironihi au yumajisani. Apakah mau menjadikan seorang Yahudi, Nasrani atau Majusi? Nah, sedangkan kita wargi Dahlia oleh Allah Subhanahu wa taala diingatkan jangan sampai wargi kita meninggalkan generasi-generasi yang lemah. Di dalam surat An-Nisa ayat 9 Allah menyatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Dan hendaklah mereka itu merasa khawatir, merasa takut meninggalkan generasi-generasi yang lemah. Lemah secara intelektual, lemah secara emosional, dan juga lemah secara spiritual. Artinya, kita harus menyiapkan generasi-generasi yang kuat, generasi-generasi yang cerdas, generasi-generasi yang sehat, cerdas secara intelektual, cerdas secara emosional, dan juga cerdas secara spiritual. Itu tentunya harus kita pegang. Nah, jangan sampai wargi Dahlia, anak-anak kita dari sisi intelektualitasnya dia bodoh, dari sisi emosionalitasnya dia tidak bisa bergaul. Bagaimana dia menghormati yang lebih tua, bagaimana dia menghargai sesamanya, bagaimana dia sayang kepada yang lebih muda, apalagi secara spiritual. Masa anak kita tidak bisa sholat, tidak bisa ngaji ini? Nah, inilah wargi Dahlia, makanya mari kita bersama-sama menjaga diri dan keluarga dari api neraka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semua wargi Dahlia dimanapun wargi berada, dan keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, keluarga yang senantiasa mendapatkan rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Putra-putri, anak-anak dan cucu kita menjadi anak-anak yang soleh dan solihah, menjadi anak-anak yang cerdas, yang soleh, yang bijaksana, yang sehat, anak-anak yang mengabdi kepada Allah, mencontoh Rasulullah dan berbakti kepada ayah bundanya. Maka wargi Dahlia, jangan lupa kunci daripada keberhasilan mendidik anak adalah keikhlasan kita mendidik mereka. Insya Allah kita akan senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah. Rabbi habli minas solihin, Rabbi ja'alni muqimas sholah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.